Pertama, memastikan bahwa jumlah siswa yang tercatat di sekolah adalah satu poin penting sebagai awal dari akuntabilitas penggunaan dana BOS. Setiap siswa yang terdaftar haruslah benar-benar ada dan aktif belajar di sekolah tersebut. Hindari kesalahan kelola. Ini 4 hal yang wajib Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah dan guru lakukan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merujuk atau informasi diambil dari Instagram Kemendikbuddasmen, di mana Ibu Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kemdikdasmen menyatakan beberapa hal tentang bantuan operasional sekolah. Nah, setidaknya ada 4 hal yang wajib Bapak Ibu ketahui dan lakukan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ibu Suharti ini. Mari kita simak, nanti Bapak Ibu bisa saksikan videonya bagaimana Ibu Suharti memaparkan tentang 4 hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu perlu diketahui bahwa bantuan operasional sekolah atau BOS ini bertujuan untuk mendukung operasional sekolah agar lebih optimal. Nah, kemudian tujuannya atau caranya untuk mencapai tujuan itu, penggunaan dana BOS harus dikelola secara akuntabel dan transparan, Bapak Ibu. Apa yang perlu diperhatikan? Ini terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan dana BOS ya. Yang pertama, siswa yang tercatat di sekolah tersebut harus ada dan aktif belajar di sekolah itu. Jadi tidak boleh ada siswa fiktif. Kemudian yang berikutnya, dana BOS digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Yang ketiga, rencana penggunaan dana BOS harus melalui diskusi yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Kemudian selanjutnya, nomor 4, sekolah perlu mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di media pengumuman sekolah sehingga orang tua siswa maupun masyarakat dapat mengetahui serta memantaunya. Nah, informasi ini diambil dari Instagram Kemendikdasmen yang dijelaskan oleh Ibu Suharti, Sekjen Kemendikdasmen. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita saksikan video dari beliau tentang bagaimana Bapak Ibu mengelola BOS, mengapa, dan 4 hal yang perlu diperhatikan ini. Demikian dari Pak Irupedia, ayo kita saksikan video berikut ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemberitaan dan pengaduan atas kejadian di beberapa sekolah terkait penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, kami ingin menekankan kepada semua pihak hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Dana BOS bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah agar lebih optimal. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan dana ini harus dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana BOS. Pertama, memastikan bahwa jumlah siswa yang tercatat di sekolah adalah satu poin penting sebagai awal dari akuntabilitas penggunaan dana BOS. Setiap siswa yang terdaftar haruslah benar-benar ada dan aktif belajar di sekolah tersebut. Tidak boleh ada nama siswa fiktif di dalamnya. Kemudian, dana BOS harus digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Penggunaan dana ini harus mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan kualitas pendidikan seperti
pembelian buku, alat peraga, biaya kegiatan pembelajaran, dan pengembangan fasilitas sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Termasuk ini, kerusakan-kerusakan ringan juga bisa didanai menggunakan dana BOS supaya tidak menjadi lebih berat lagi kerusakannya. Nah, agar penggunaan dana BOS berjalan sesuai tujuan, rencana penggunaannya harus melalui proses diskusi dan persetujuan yang melibatkan semua pihak terkait. Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan komite sekolah harus duduk bersama untuk merencanakan dan memutuskan bagaimana dana tersebut akan digunakan yang kemudian dimasukkan di dalam RAPBS. Apa itu? Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang di situ juga ada sumber-sumber pendanaan lainnya, bukan hanya dana BOS saja. Nah, setelah masuk RAPBS, transparansi harus dijaga dengan cara mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di media pengumuman di sekolah. Seperti misalnya papan pengumuman atau sekolah-sekolah juga bisa menggunakan website sekolah. Hal ini memberikan kesempatan bagi orang tua siswa, bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana BOS akan digunakan. Dengan cara ini, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan jika diperlukan, serta pastinya mencegah adanya kecurigaan atau penyalahgunaan dana. Pengawasan oleh pihak yang berwenang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Inspektorat daerah memiliki peran penting dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana di sekolah-sekolah. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah adanya penyimpangan atau tindakan yang merugikan. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada pemerintah atas penggunaan dana yang sudah diberikan kepada sekolah untuk operasional sekolah. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana BOS, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih.